bernama Dwi Lestari yang berasal dari Subang, Jawa Barat, berusia sekitar 21 tahun. Kejadian itu berawal ketika teman dari Dwi Lestari merasa curiga kepada satu pelanggan yang saat itu berada satu kamar dengan temannya. Kecurigaan dari dirinya didasari karena ada suara rintihan Dwi Lestari yang berbeda dari teriakan-teriakan sebelumnya saat temannya itu melayani seorang pelanggan. Rintihan itu seperti menahan kesakitan dan jeritan yang melengking, tetapi seperti dibungkam. Teman dari Dwi Lestari itu juga beberapa kali mendengar gelagat dari si pria yang gerasa gerusuk di kamar dari temannya itu. Dirinya juga sempat mengirimkan pesan kepada Dwi Lestari, bahkan beberapa panggilan telepon gak diangkat. Seketika itu dirinya kemudian melaporkan kepada penjaga kontrakan untuk mengecek keberadaan Dwi Lestari di dalam kamarnya. Temannya itu gak berani jika harus sendirian ke sana. Teman dari Dwi Lestari bersama penjaga kemudian memanggil Dwi dari luar. Mereka juga mencoba menggedor pintu kontrakannya itu, tetapi gak kunjung mendapatkan balasan. Selanjutnya penjaga kontrakan itu kemudian mendobrak pintu dari kamar Dwi Lestari, dan betapa terkejutnya mereka. Di dalam kamar tersebut, Dwi Lestari udah dipenuhi sirup merah yang mengalir di sepanjang lantai kontrakan tersebut. Mereka juga melihat keadaan Dwi yang udah dalam keadaan gak bernyawa. Leher dari Dwi Lestari hampir terbelah dari kepalanya. Melihat kejadian tersebut, mereka selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib terdekat dari tempat kontrakannya. Sekitar kurang lebih 1 jam kemudian, pihak terkait akhirnya datang ke lokasi kejadian. Mereka kemudian mengamankan tempat itu dan membawa tubuhnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan keluarga dari Dwi Lestari, mereka nggak mengetahui bahwa anaknya bekerja sebagai kupu-kupu malam. Saat itu anaknya berpamitan kepada mereka untuk pergi bekerja di suatu daerah di Denpasar, Bali. Mereka juga sangat terkejut saat mengetahui anaknya udah dalam keadaan yang menyeramkan. Terlebih kejadian tersebut terjadi sebab dari akibat pekerjaan anaknya itu. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kontrakan yang ditempati oleh Dwi Lestari juga akhirnya ditutup. Para penghuni dihimbau untuk pergi sementara dari kontrakan tersebut. Diketahui bahwa kontrakan itu sengaja digunakan ke arah hal-hal yang negatif, dan hampir separuh penghuninya adalah seorang kupu-kupu malam. Setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam, pihak terkait akhirnya menemukan sisi terang atas kejadian itu. Dari sebuah rekaman CCTV di dalam kontrakan yang berlantai 2, terdapat satu orang yang diduga adalah pelaku yang sedang menaiki tangga, memakai baju merah, dan mengenakan sebuah helm ojek online. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sekitar 1 bulan kemudian, kasus yang terjadi pada Dwi Lestari akhirnya berada pada puncaknya. Seorang pria yang udah beristri ditangkap di sebuah daerah yang jauh dari tempat kejadian. Pria itu ditangkap di sebuah tempat persembunyiannya di daerah Jawa Tengah, tepat di rumah istri pelaku itu sendiri. Pelaku selanjutnya dibawa oleh pihak berwajib ke kantor kepolisian di daerah Denpasar. Di sana pelaku kemudian diinterogasi atas kasus kegilaan dirinya kepada seorang perempuan yang berstatus seorang janda. Pelaku awalnya bertele-tele dan gak langsung ke titik pertanyaan dari pihak kepolisian. Pelaku mengakui bahwa dirinya hilaf dan gak sengaja udah melakukan penghabisan nyawa terhadap sang korban. Pelaku merasa bahwa korban saat itu gak menepati janjinya saat bertransaksi di sebuah aplikasi micet soal berhubungan badan dengan beberapa gaya. Namun keterangan dari pelaku gak langsung dipercaya oleh pihak kepolisian. Mereka selanjutnya menekan pelaku untuk berterus terang atas motif yang sebenarnya terjadi. Terlebih pada kasus itu ada bekas sajam yang terlihat di beberapa tubuh korban. Pihak berwajib akhirnya menanyakan perihal sajam itu kepada pelaku, karena korban gak mungkin memiliki sajam di dalam kamarnya. Setelah melakukan serangkaian interogasi yang lebih mendalam, pihak berwajib akhirnya menemukan motif sementara dari kasus tersebut. Dari keterangan pria yang udah beristri itu, dirinya mengakui bahwa udah menghabisi Dwi Lestari
karena didasari ingin mengambil beberapa barang kepemilikannya. Barang-barang dari korban tersebut udah dirinya jual saat pelariannya dari tempat kejadian. Uang hasil penjualan itu kemudian diberikan kepada istri dan anaknya, dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk berfoya-foya dengan wanita lain. Pelaku itu bernama Wahyu Setiawan, berusia 24 tahun dan berprofesi sebagai ojek online di daerah Denpasar, Bali. Menurut keterangan dari pelaku, saat itu dia memesan seorang kupu-kupu malam. Wahyu berkomunikasi pertama kali dengan Dwi Lestari di sebuah aplikasi micet. Saat itu, komunikasi yang dilakukan oleh Wahyu dan korban persoalan negosiasi harga dan gaya berhubungan intim nantinya. Setelah kesepakatan itu dibuat, Wahyu kemudian datang ke kontrakan Dwi Lestari dan langsung masuk ke kamarnya. Pelaku yang bernama Wahyu itu mengakui bahwa dirinya memang udah mempersiapkan sajam di kantong celananya. Saat itu penghasilan sebagai seorang tukang ojek online sangat menurun drastis. Kehidupan yang keras dan bahan kebutuhan yang naik melonjak tinggi membuat pemikirannya untuk mendapatkan uang secara cepat terbesit begitu aja di pikirannya. Menurut keterangan dari Wahyu Setiawan, saat itu dirinya gak berniat untuk menghabisi perempuan yang udah berstatus janda itu. Dia mengaku bahwa hanya akan mengambil barang dari kepemilikan Dwi Lestari saat dirinya lengah dan gak sadar. Saat itu, Dwi Lestari menjalani pekerjaannya sebagai kupu-kupu malam. Dwi melayani Wahyu Setiawan sebagaimana kesepakatan yang udah terjadi di aplikasi itu. Dirinya kemudian membuka baju dan mulai bergoyang di atas ranjang. Saat itu, Dwi Lestari gak menyadari bahwa ada sebuah niat yang jahat kepada dirinya dari lelaki yang menjadi pelanggannya. Seketika itu mereka kemudian melakukan hubungan terlarang dengan gaya yang menungging. Wahyu Setiawan berusaha untuk gak terbuai akan kenikmatan itu. Mata dari Wahyu Setiawan melirik ke sana kemari dan mengamati barang-barang yang ada di kamar perempuan yang sedang dia tunggangi. Setelah melihat beberapa barang yang bernilai cukup tinggi, entah pikiran apa yang berada dalam benak Wahyu Setiawan. Dia kemudian mengambil sajam yang sebelumnya udah dipersiapkan. Wahyu Setiawan seketika memegang leher dari perempuan itu dan gak lama kemudian mulai merobek leher Dwi Lestari. Dwi Lestari kemudian berusaha berteriak dengan keras. Saat itu Dwi mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun karena benda sajam tersebut seketika membuat lehernya terbelah begitu aja. Rasa sakit yang amat menyakitkan tersebut membuatnya harus kehilangan nyawanya di tangan seorang lelaki yang baru dikenal. Melihat Dwi Lestari udah gak berdaya, Wahyu kemudian membiarkan perempuan itu tergolek dengan posisi menungging. Sirup merah mengucur deras di lantai kontrakan itu. Wahyu Setiawan dengan cepat bergegas memakai baju dan mengambil beberapa barang milik Dwi Lestari. Saat itu dirinya kemudian keluar dari kontrakan dan mengunci pintu kamar serta meninggalkannya udah dalam kondisi mengerikan. Beberapa hari selanjutnya, Wahyu merasa gak tenang dengan tindakan gila yang dia lakukan terhadap perempuan tersebut. Wahyu selanjutnya memutuskan untuk kabur ke sebuah daerah di Jawa Tengah tempat tinggal istri dan anaknya. Namun pada akhirnya, Wahyu tertangkap dan divonis 20 tahun penjara atau hukuman mati jika terbukti terdapat unsur pembunuhan berencana. Dan itu dia tadi sebuah kasus yang sangat mengerikan. Semoga dari kasus ini